Warga negara asing asal Australia mengamuk dan mengadang kendaraan di Jalan Legian, Denpasar, Bali. Tidak hanya mengganggu lalu lintas, ia juga berteriak dan mengancam warga sekitar. Seorang warga negara Australia mengamuk dan mengganggu arus lalu lintas di Jalan Raya Legian, Badung, Provinsi Bali. Aksi pria yang diduga atlet bela diri tersebut meresahkan warga dan mengganggu pengguna jalan. Tak hanya menghalangi arus lalu lintas, pria bernama Peter itu juga memukul-mukul kendaraan yang lewat sambil berteriak. Bahkan ia sempat mengancam warga sekitar yang melewati jalan tersebut. Aparat gabungan yang mendapat laporan langsung mengamankan Peter. Diduga ia berbuat onar karena depresi. Asal Australia yang bersangkutan mungkin mengganggu pengguna jalan dengan seperti atlet tinju, tetapi memang yang bersangkutan sudah diamankan, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sanglah untuk melakukan perawatan. Dan kita juga sudah menghubungi pihak imigrasi dan kemudian pihak konsulat untuk ke rumah sakit untuk melihat dari yang bersangkutan. Saat ini kepolisian terus berkoordinasi dengan kantor imigrasi untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Sementara pria asal Australia itu diamankan di Polresta Denpasar. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seorang suami di Medan, Sumatera Utara menganiaya istrinya dengan sebilah parang hingga tewas. Diduga pelaku tidak terima saat istrinya menggugat cerai. Seorang istri berusia 40 tahun di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan suaminya, IS. IS membacok istrinya dengan sebilah parang karena diduga hendak digugat cerai korban. Menurut saksi, peristiwa pembunuhan terjadi pukul 12:30 dini hari. Saksi melihat dua becak motor bertabrakan, kemudian pelaku turun dari becak motor dan menyerang korban yang sedang berada di becak itu. Warga sekitar langsung menangkap pelaku dan menghakiminya. Jadi informasi yang kami dapat bahwasannya si suaminya ini menusuk istrinya, kemudian meninggal, dan secara terus-menerus melakukan penusukan terhadap istrinya. Akhirnya warga kesal kemudian diambil ke massa. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Sementara pelaku dirawat di rumah sakit yang sama sebelum diminta keterangan oleh polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews lapor. Pelaku pembunuhan wanita terbungkus plastik yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi telah menjalani tes kejiwaan. Hasilnya, pelaku diketahui memiliki trauma masa kecil. Christian Rudolf, tersangka pembunuhan terhadap Ade Yunia Rizabani alias Ica yang jasadnya dibuang di kolong tol Becakayu telah menjalani tes kejiwaan sementara dan diduga memiliki trauma masa kecil akibat pelaku kerap dipukul oleh orang tua. Akibatnya kini emosi tersangka kerap meledak-ledak. Sementara itu menurut Kasubdit Jatinras Polda Metro Jaya, motif pelaku sementara karena sakit hati dan merasa dihianati oleh korban dan beberapa temannya. Untuk dibunuh? Bukan satu orang, rencana pelaku 2 orang, 3 orang. Sorry. 2 orang lainnya itu dia statusnya dia emang hubungan teman apa seperti apa, Pak? Salah satunya dulu pernah berteman, akhirnya bermusuhan, dan yang satu lagi memang temannya pelaku. Aksi pembunuhan ini sudah direncanakan pelaku. Target awal merupakan perempuan berinisial H. Namun karena sulit untuk dihubungi, akhirnya berpindah ke korban AYR yang mayatnya dibuang di kolong tol Becakayu, Bekasi. Dari rekaman CCTV apartemen, pelaku berpura-pura mengajak korbannya untuk membuat podcast. Dengan tidak menaruh rasa curiga, akhirnya korban ikut dan menaiki lift. Sesaat kemudian pelaku turun dari apartemen untuk mengambil sebuah troli kosong dan dibawa ke lantai atas. Selang beberapa jam, pelaku lalu kembali masuk lift membawa troli berisikan mayat korban yang dibungkus plastik, bantal, dan tas pelaku. Tidak terlihat gelagat yang mencurigakan, bahkan pelaku santai dan tersenyum kepada orang yang ditemui di lift. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan masih diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Reskrim Polres Cimahi merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan terhadap anak berusia 12 tahun di kawasan Jalan Mukodar, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Ini pokoknya ada pasal 221. Tim Satreskrim Polres Cimahi dan Polda Jawa Barat berhasil mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan sadis terhadap Syakila yang ditemukan tak sadarkan diri di kawasan Jalan Mukodar, Kota Cimahi pada Rabu malam lalu. Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit sepeda motor Matic dengan nomor polisi D5857 UAE yang dipinjam dari rekan pelaku serta sepatu dan sendal milik pelaku. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan dari modus yang dilakukan tersangka diduga berdasarkan bukti penyelidikan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dengan delik pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan korbannya meninggal. Sedangkan identitas tersangkanya ini Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical. Nah, tersangkanya ini memang sudah teridentifikasi berdasarkan hasil persesuaian dari beberapa data dan informasi serta alat-alat bukti yang dijadikan petunjuk untuk mengembangkan informasinya sehingga disimpulkan tersangka inilah sebagai pelakunya. Dipidana. Sementara itu dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, tersangka Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical telah dibekuk aparat di wilayah Cicendo, Kota Bandung pada Minggu sore. Sebelumnya Syakila, 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 SD Kota Cimahi, korban ditusuk orang tak dikenal sepulang mengaji. Meski mendapatkan pertolongan pertama, namun nyawa Syakila tak tertolong. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Gubernur Papua Lukas NMB yang terjerat kasus suap dan gratifikasi bersedia diperiksa kesehatannya oleh tim dokter KPK di Jayapura, Papua. Hal ini diungkap Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri usai bertemu Lukas NMB di kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua. Lukas NMB bersedia diperiksa kesehatannya oleh KPK, namun untuk kedatangan tim kesehatan KPK, Fakiri mengaku masih menunggu jadwal dari pimpinan KPK. Fakiri juga mengimbau agar tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi untuk mencari keuntungan pribadi dan membuat seolah-olah Papua dalam keadaan tidak aman. Beliau memang sakit. Proses hukum sedang berjalan. Beliau negarawanan. Beliau akan bersedia untuk diperiksa. Sehingga kita komunikasikan itu dengan baik dan beliau. Nanti apa yang saya telah berbicara dengan beliau, saya sangat menghormati apa yang beliau sampaikan. Saya juga secara ini sudah menyampaikan ke atas, nanti besok Senin kan kita rapat, akan saya sampaikan. Dan itulah proses yang baik. Saya berharap tidak ada lagi yang membuat isu-isu yang menggaduhkan. Melalui surat telegram Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran Korps Lalu Lintas Polri untuk tidak lagi melakukan penilangan secara manual. Soal peniadaan tilang manual itu, Korlantas siap memaksimalkan peran Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhana menjelaskan soal peniadaan tilang manual. Aan mengatakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas akan tetap dilaksanakan secara justisia dan non-justisia. Secara justisia yaitu melalui proses hukum sampai vonis pengadilan atau tilang, dan non-justisia yakni tidak harus dengan tilang tetapi lebih menekankan langkah edukatif agar masyarakat mengerti pentingnya keselamatan lalu lintas. Kita akan lebih memaksimalkan penegakan hukum yang berbasis IT. Karena sesuai dengan program Pak Kapolri, kemudian dengan penegakan hukum yang berbasis IT tersebut, itu tidak ada kompromi lagi, dan fakta-fakta hukumnya itu jelas ada. Dan ini juga tujuannya sama, tujuannya sama
Yang pertama untuk kepatuhan, keselamatan, perlindungan, dan tambah tidak adanya interaksi antara petugas dengan pelanggar. Aan juga menekankan seluruh jajaran Korlantas untuk mengikuti arahan Kapolri agar tetap memberikan pelayanan terbaik dan mengimbau masyarakat untuk selalu menaati tata tertib lalu lintas. Masih terkait tertib lalu lintas, salah satu klub otomotif melakukan aksi lepas strobo dan sirine di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mereka mendeklarasikan diri untuk tidak menggunakannya kembali. Aksi ini merupakan simbol ajakan kepada seluruh komunitas otomotif untuk menaati aturan lalu lintas dan disiplin mengikuti aturan di jalan. Saya bersama komunitas dari VVC dan komunitas-komunitas lain otomotif mengajak, oke, mulai dari sekarang kita lepas itu, kita dukung Polri dalam rangka untuk menertibkan hal yang tidak boleh ya dilakukan oleh masyarakat. Nah, bila ada yang masih melakukan itu, mari kita sama-sama lakukan teguran, mengingatkan dan sebagainya. Itu saja. Puji menambahkan penggunaan sirine dan strobo tidak diperbolehkan karena hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Kota Pekalongan memverifikasi DPD Partai Perindo Kota Pekalongan. Partai Perindo Kota Batik ini menargetkan 4 kursi dalam pemilu 2024. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum juga melakukan verifikasi faktual di DPD Partai Perindo Kabupaten Purworejo dan DPD Partai Perindo Kabupaten Blora serta DPD Partai Perindo Kabupaten Demak. DPD Partai Persatuan Indonesia Kota Pekalongan mendapat verifikasi faktual oleh KPU Kota Pekalongan. Verifikasi berjalan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Pasca verifikasi oleh KPU Kota Pekalongan ini, DPD Partai Perindo Kota Pekalongan akan langsung terjun ke masyarakat agar bisa memperoleh 1 kursi setiap kecamatan. Targetnya kita nggak muluk-muluk, Pak. 1 DPC 1 wakil aja sehingga dapat 1 fraksi insya Allah. KPU melakukan pendataan langsung seperti dokumen surat keputusan, susunan pengurus, data diri dan kelengkapan lainnya diperiksa secara detail. Sementara verifikasi yang dilakukan di DPD Partai Perindo Purworejo menghasilkan keputusan. DPD Partai Perindo Purworejo lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purworejo. Semua tentang verifikasi kita lolos dari kepengurusan, 30% keterwakilan wanita juga ada. Demikian. Begitupun dengan verifikasi yang dilakukan di DPD Partai Perindo Kabupaten Blora dan di DPD Partai Perindo Kabupaten Demak. Verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan hasil verifikasi faktual memenuhi syarat. Verifikasi faktual, kantorisasi keanggotaan, kepengurusan untuk DPD Perindo Kabupaten Blora dari KPU Kabupaten Blora, dan alhamdulillah selesai. KTP, tanda anggota, terus SK, pengurusan dari inti semua sudah komplit, tidak ada hambatan suatu apa-apa. Proses verifikasi KPUD melingkupi keberadaan pengurus inti, keterwakilan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan, dan domisili kantor DPD. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang menyatakan DPD Partai Perindo Kabupaten dan Kota Tangerang lolos verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini juga dilakukan di kantor DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Tanjung Jabung Barat. Ketiganya berhasil memenuhi syarat kantorisasi keterwakilan perempuan 30% dan kesesuaian pengurus. KPUD Kabupaten Tangerang melakukan verifikasi faktual di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Tangerang. Hal serupa terjadi di DPD Partai Perindo Kota Tangerang yang menyambut KPUD dan Bawaslu Kota Tangerang. Hasilnya, kedua DPD tersebut berhasil lolos verifikasi faktual. Dan keanggotaan kita sudah memenuhi syarat. Untuk kursi yang kita harapkan, kemungkinan kita berharap untuk nggak usah muluk-muluk 1 kursi saja. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi. Alhamdulillah tadi kalau melihat dari daftar yang dibuat di form pengisian, semuanya memenuhi syarat.
Sementara itu, verifikasi faktual juga dilakukan di kantor DPD Partai Perindo Jakarta Timur dan DPD Partai Perindo Kepulauan Seribu serta DPD Partai Perindo Tanjung Jabung Barat oleh KPUD setempat. Hasilnya, ketiga DPD tersebut berhasil memenuhi syarat dan lolos verifikasi faktual dari 3 aspek, yaitu kantorisasi, keterwakilan perempuan, dan kesesuaian pengurus. Hari ini kita aktualisasi keanggotaan dan pengurus dan kantor, alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan proses dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dengan lolosnya berbagai DPD dalam verifikasi faktual, Partai Perindo optimis bisa menjadi peserta pemilu dan meraih 60 kursi legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Pilpres 2024, berbagai dukungan terhadap Capres-Cawapres muncul di berbagai daerah. Untuk mencegah situasi memanas dan bisa menimbulkan perpecahan, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi dengan berita bohong alias hoax. Meski pemilu masih 2 tahun lagi, berbagai dukungan terhadap Capres dan Cawapres telah muncul di berbagai daerah. Terlebih, beberapa partai sudah mulai mendeklarasikan masing-masing pasangan calon presiden untuk maju pada Pilpres mendatang. Hal ini tentu berpotensi meningkatkan suhu politik jelang pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti seperti pemilu sebelumnya. Menurut Ustadz Wijayanto, beberapa cara harus dilakukan untuk menjaga pesta demokrasi tetap aman dan damai. Di antaranya dengan menghormati perbedaan, menjaga tali silaturahmi, serta mempererat toleransi antar umat beragama. Layat hulul jannah mangkoti uraqib. Sekali lagi, keberagaman Anda tidak ada artinya kalau Anda memutuskan hubungan silaturahim. Allah sengaja mengikat hubungan satu dengan yang lain supaya tidak terjadi polarisasi, tidak ada konflik. Artinya beda partai, beda pilihan politik. Jangan sampai memutuskan silaturahim di antara kita. Kenapa? Karena itu jalan. Ya, pemirsa, sejumlah kegiatan dalam mendukung Capres 2024 digelar relawan Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo di berbagai daerah. Pendukung Sandiaga gelar bazar sembako murah dan borong nasi murah. Sementara pendukung Ganjar gelar diskusi dan deklarasi. Bapak Haji Ganjar Pranowo. Suara dari kalangan akar rumput semakin menguat dalam mendukung Ganjar Pranowo Presiden 2024. Kali ini dukungan datang dari ratusan masyarakat desa Semadura Raya yang tergabung dalam relawan desa untuk Ganjar di Bangkalan, Jawa Timur. Mereka menilai Ganjar memiliki rekam jejak dan visi yang jelas dalam pembangunan desa. Selain deklarasi, relawan desa Ganjar juga menggelar pembagian santunan kepada sejumlah anak yatim yang berasal dari Kabupaten Bangkalan. Relawan yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar merilis program Petani Kota di Kembangan, Jakarta Barat. Diskusi program mengambil tema tulus, gigih, dan beriman, mewakili sosok Ganjar yang peduli terhadap ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan petani. Program Petani Kota diikuti oleh 60 orang perwakilan dari 25 kelompok tani se-DKI Jakarta yang memiliki anggota 1.150 petani hidroponik. Selain diskusi, juga diserahkan bantuan pompa air dan pembagian ratusan sayuran kepada warga. Bazar sembako murah digelar UKM Emak-Emak Forsandi di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Hanya dengan uang Rp50.000, masyarakat sudah mendapatkan paket sembako senilai Rp100.000. Paket ini berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, mie instan, kopi, dan teh. Untuk membantu masyarakat akibat tingginya harga bahan pangan, program paket sembako setengah harga ini juga telah digelar di 15 titik kecamatan di Pekanbaru. Sekali lagi, Bu. Penjualan paket nasi lengkap murah oleh UKM Sahabat Sandi digelar di Tangerang, Banten. Masyarakat pun rela antri karena nasi beserta lauk pauk seharga Rp15.000 dapat dibeli dengan uang Rp2.000 saja. Paket nasi ini dipesan dari puluhan warteg yang omsetnya menurun akibat masih tingginya harga kebutuhan pokok. Program ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku UMKM serta berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi, pemirsa, profesi penilai semakin dibutuhkan di tanah air. Kehadiran profesi ini menjadi salah satu yang mendorong perekonomian di tanah air lebih maju. Oleh karena itu, masyarakat profesi penilai Indonesia menuntut pemerintah segera melahirkan rancangan undang-undang penilai. Peran strategis profesi penilai dalam pembangunan nasional diantaranya membantu perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan nasional hingga menentukan nilai ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur nasional yang dilaksanakan secara masif, termasuk pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Strategisnya peran dan kontribusi profesi penilai, maka perlu adanya pengaturan terhadap profesi pada tingkat undang-undang, sehingga tidak hanya dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi, namun juga mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara secara optimal.
Hal itu disampaikan Ketua Umum MAPI dalam gelaran Hari Ulang Tahun MAPI di Jakarta yang juga dihadiri oleh Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni. Proyek strategi nasional seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi bahwa memang peran kita sudah cukup besar. Tantangan ke depan juga masalah IKN ini. IKN ke depan kemarin tanggal 18 Presiden sudah launching ke investor. Nah sebenarnya di dalam di belakang itu kita sudah ikut berperan juga dengan IKN untuk memberikan apa kira-kira nilai nanti akan ditawarkan kepada